Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kecerdikan Abu Nawas mengerjai seorang pencuri seakan tidak ada habisnya. Kali ini dia kembali mengerjai pencuri saat hendak beraksi di rumahnya. Suatu malam saat sedang tidur pulas, Abu Nawas dikagetkan suara berisik dari ruang tengah rumahnya. Kemudian dia turun dari tempat tidur dan beringsut menuju pintu kamar untuk mengintip. Melalui lubang kunci dilihatnya ada seorang pencuri sedang memasukkan barang-barang miliknya ke karung besar. Hampir semua barang di ruang tengah rumahnya diambil tanpa tersisa sedikit pun. Setelah selesai dengan aksinya, si pencuri memanggul karung besar berisi barang-barang curian itu ke atas bahunya, lalu kabur lewat jendela. Melihat hal itu, Abu Nawas sengaja membiarkannya. Dia tidak berteriak minta tolong ataupun menghardik si pencuri, karena ingin membuatnya kapok tanpa harus menggunakan kekerasan. Ketika si pencuri sudah berjalan keluar rumah dengan membawa barang-barang curian, diam-diam Abu Nawas mengikutinya dari belakang. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, si pencuri terlihat kelelahan. Bagaimana tidak, sebab barang curian yang dibawa sangatlah banyak. Akhirnya sampailah si pencuri di depan rumahnya. Dia segera masuk dan beristirahat. Saking capeknya, pencuri itu sampai lupa menutup pintunya kembali. Sehingga dengan mudah Abu Nawas ikut masuk ke rumahnya. Tidak lama kemudian, si pencuri mulai membuka karung dan mengambil barang-barang hasil curiannya. Dari mulai barang-barang berharga sampai barang-barang rumah tangga seperti gelas, piring, hingga mangkok. Si pencuri lalu meletakkan semua barang-barang tersebut sesuai tempatnya, seolah baru pindah rumah. Sementara, Abu Nawas terus mengamati dari belakang sambil duduk santai. Merasa curiga ada orang di sekitarnya, si pencuri pun menoleh ke belakang. Betapa kagetnya dia melihat Abu Nawas ada di dalam rumahnya. "Kenapa kau ada di sini?" tanya si pencuri setengah ketakutan. "Kamu tidak tahu ya, rumahku sekarang di sini," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu? Ini rumahku," balas si pencuri. "Kalau kemarin ini memang rumahmu, tapi sekarang sudah jadi rumahku karena aku sudah pindah ke sini," ujar Abu Nawas. "Pindah? Pindah bagaimana maksudmu?" tanya si pencuri kebingungan. "Coba lihat, semua barang di rumah ini, semuanya adalah milikku. Jadi rumah ini adalah milikku," jelas Abu Nawas. "Kalau kau mengusirku, aku akan berteriak bahwa kamu telah mencuri barang-barangku, dan aku akan memukulimu," ancam Abu Nawas. Dikarenakan tidak ingin memperpanjang masalah, si pencuri membiarkan Abu Nawas menetap di rumahnya. Selama seminggu menetap di sana, Abu Nawas selalu menghabiskan roti yang akan dimakan si pencuri. Belum lagi susu dan madu yang disiapkan di dalam lemari dengan lahapnya Abu Nawas habiskan semua. Selama itu pula setiap hari si pencuri terpaksa tidur dengan menahan rasa lapar. "Kalau begini bukan aku yang merampok, tapi dia yang merampok semua makananku," pikir si pencuri merasa kesal. Esok harinya si pencuri menghampiri Abu Nawas. "Tuan, bagaimana caranya supaya Tuan kembali ke rumah Tuan?" tanya si pencuri. "Sudah dibilangin, aku sudah pindah di sini. Sekarang ini adalah rumahku. Buktinya barang-barangku ada di sini semua," tegas Abu Nawas. "Jadi kalau aku kembalikan semua barang-barang ini ke rumah Tuan, Tuan juga akan kembali?" tanya si pencuri. "Tentu saja, kalau di sini sudah tidak ada barang-barangku, jadi ini bukan rumahku lagi," balas Abu Nawas. Akhirnya dengan susah payah si pencuri mengembalikan semua barang-barang Abu Nawas ke rumahnya. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak lagi berada di rumah si pencuri. Si pencuri pun tobat dan kini menjadi lebih tenang. Ia tidak ingin lagi berurusan dengan Abu Nawas.
Abu Nawas menguji seorang penyair. Di Andalusia ada seorang penyair yang terkenal, namanya Abbas bin Nasi. Namun Abbas belum merasa apa-apa. Untuk setiap musafir yang datang dari timur ke negerinya, pasti ditanya tentang siapa penyair terkenal di negerinya. Pada suatu hari, Abbas menemui beberapa orang yang baru datang dari timur. Bertemulah dirinya dengan seorang pedagang. Seperti biasa, ia bertanya tentang ada tidaknya penyair terkenal di negeri timur. Ditanya seperti itu, si pedagang pun menjawab, "Ada, yang baru terkenal di sana namanya Abu Nawas." Mendengar hal tersebut, Abbas bergegas menuju Baghdad. Sesampainya di kota tersebut, ia segera mencari rumah Abu Nawas. Ternyata Abu Nawas tinggal di istana kecil yang dijaga beberapa penjaga. Bersama dengan sastrawan lainnya, Abbas kemudian diperbolehkan masuk. Sesampainya di sana, ia mengambil tempat duduk yang paling pojok. Setelah menunggu sejenak, Abu Nawas pun muncul. Tak dinanya, Abu Nawas langsung menghampiri Abbas. "Siapa kamu? Sepertinya datang dari jauh," ucap Abu Nawas. Pertanyaan tersebut sedikit mengagetkan Abbas, yang kemudian menjawabnya dengan merendah, "Saya hanya seorang peminat sastra." Dialog pun berlanjut. "Selamat datang di kota Baghdad," ujar Abu Nawas. Mendengar hal tersebut, Abbas mengucapkan terima kasih atas penerimaan Abu Nawas. "Anda datang dari mana?" tanya Abu Nawas. "Saya datang dari Andalusia," jawab Abbas. Mendengar jawaban tersebut, pembicaraannya pun menjadi semakin seru. "Sebagai peminat sastra, tentu engkau hafal sedikit tentang puisi Al-Masih?" tanya Abu Nawas. "Ya," jawab Abbas. "Bacalah, aku ingin mendengarnya," ucap Abu Nawas. Maka Abbas pun membaca beberapa puisi karya penyair tersebut. Namun tidak hanya sampai di situ. Abu Nawas juga menyuruh Abbas membaca karya Bakar Al-Kanani dan Abu Al-Ajrab. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Kamu kenal penyair besar bernama Abbas bin Nasi?" "Kenal," jawab Abbas dengan sedikit kaget. "Bacalah beberapa karyanya," ujar Abu Nawas. Maka Abbas segera membaca beberapa karyanya dengan penuh semangat. Setelah selesai, Abu Nawas berkata, "Aku yakin kamu adalah Abbas bin Nasi." Kemudian Abu Nawas beranjak dari kursinya dan memeluk Abbas bin Nasi dengan berkata, "Maafkan aku." Tentu saja perkataan Abu Nawas itu mengagetkan yang hadir. Bagaimana bisa Abu Nawas mengetahui yang membaca puisi Abbas adalah pengarangnya sendiri? Hingga ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Abu Nawas, bagaimana Anda mengenal bahwa orang tersebut adalah Abbas bin Nasi?" Dengan enteng Abu Nawas menjawab, "Sederhana saja. Ketika ia membaca puisi karya orang lain, sikap dan gerak-geriknya seenaknya saja. Tetapi ketika membaca puisi karyanya sendiri, tampak ia sangat bersemangat. Itu yang membuatku yakin bahwa ia adalah Abbas bin Nasi." Hadiah dari Abu Nawas untuk hakim yang curang. Sewaktu-waktu kerajaan sedang dalam keadaan genting. Hakim yang dikenal adil baru saja meninggal. Sang raja telah mengajukan hakim pengganti, namun ternyata perilakunya sangat tidak adil. Abu Nawas sebagai pribadi yang kritis akhirnya langsung turun tangan menyelesaikan urusan negaranya itu. Abu Nawas tidak mau jika kerajaan yang menjadi tempat berdiskusi dengan baginda raja menjadi tempat kemaksiatan dan ketidakadilan. Abu Nawas yang mengetahui negaranya sedang diterpa darurat krisis akhirnya turut prihatin. Ia berinisiatif untuk menyadarkan para hakim itu dengan caranya sendiri. Hingga pada sewaktu-waktu,
Abu Nawas mendatangi seorang hakim untuk mengurus suatu perjanjian. Tetapi hakim di kota Abu Nawas selalu beralasan tidak punya waktu untuk menandatangani perjanjian tersebut. Kondisi ini terus berlangsung terus-menerus hingga Abu Nawas menarik kesimpulan bahwa sang hakim minta disuap. Namun Abu Nawas mengetahui bahwa suap menyuap merupakan sesuatu yang diharamkan oleh agama. Maka dari itu, Abu Nawas memutuskan untuk melemparkan keputusan kepada si hakim sendiri. Abu Nawas kemudian menyiapkan sebuah gentong. Gentong tersebut diisi dengan kotoran sapi hingga hampir penuh. Kemudian di atas gentong tersebut diolesi mentega. Tak menunggu waktu lama, gentong itu segera dibawa ke hadapan sang hakim. Namun saat Abu Nawas menghampirinya, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba saja kesibukan sang hakim langsung hilang dan memiliki waktu untuk menuliskan tanda tangannya pada surat perjanjian Abu Nawas. "Wahai Tuan Hakim, apakah boleh saya memberi gentong mentega itu sebagai ganti tanda tangan Tuan?" tanya Abu Nawas mengelabui. Sang hakim menjawab sambil mengamati gentong itu. "Ah, engkau jangan terlalu dalam memikirkannya," kata si hakim dengan sedikit tersenyum. Tak lama setelah itu, hakim tersebut lantas mencolek sedikit mentega dengan ujung jarinya lalu mencicipi. "Wah, enak sekali mentega ini," kata sang hakim. "Memang betul Tuan, sesuai dengan ucapan Tuan. Jangan terlalu dalam mencolek menteganya," jawab Abu Nawas. Abu Nawas kemudian segera meninggalkan kantor sang hakim setelah mendapatkan tanda tangan si hakim. Beberapa saat setelah itu, sang hakim pulang dengan hati yang riang gembira karena mendapat satu gentong berisikan mentega itu. Setibanya di rumah, sang hakim memanggil istri dan anak-anaknya untuk makan bersama. Pada mulanya mereka sekeluarga sangat menikmati mentega itu. Tetapi begitu lapisan mentega itu habis, mereka mulai memakan kotoran sapi. "Aduh, apa ini? Baunya kok sangat busuk seperti kotoran hewan," kata hakim. Hakim lantas teringat perkataan Abu Nawas. Setelah berpikir panjang, ia baru sadar bahwa semua itu adalah ulah si Abu Nawas yang ingin menyadarkannya untuk meninggalkan praktek suap menyuap. Tampaknya ia merasa bersalah atas sikapnya selama ini. Hingga keesokan harinya, ia mendatangi rumah Abu Nawas dan meminta maaf atas kegilapannya selama ini. Kisah ketika Abu Nawas mau terbang hingga menggegerkan penduduk kota. Abu Nawas seolah tidak kehabisan akal dalam membuat sensasi publik. Tidak jarang pula dengan kecerdikannya itu, Abu Nawas mengkritik raja dan memberi nasihat kepada khalayak luas. Suatu hari, Abu Nawas sesumbar kalau dirinya ingin terbang. Sontak pernyataan Abu Nawas itu menyebar ke penjuru kota dan menjadi bahan pergunjingan semua orang. Banyak dari penduduk kota yang menganggap Abu Nawas gila dan tidak mungkin bisa melakukan niatnya. Kabar Abu Nawas mau terbang ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Sang raja kemudian langsung memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangannya. "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau ingin terbang?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, hamba ingin terbang. Besok Jumat silakan datang bersama penduduk lainnya untuk menyaksikan hamba yang ingin terbang jika masih ragu," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Baiklah jika begitu. Tetapi jika engkau berbohong, maka bersiaplah untuk menanggung hukumannya." Saat hari yang dijanjikan tiba, Abu Nawas naik ke sebuah gedung yang tinggi. Orang-orang telah menantikannya.
Banyak yang ragu dengan kemampuan Abu Nawas untuk terbang layaknya burung. Setelah lapangan sudah penuh sesak, Abu Nawas perlahan mulai mengepakkan tangannya dari atas gedung layaknya burung. Tingkah Abu Nawas ini pun mengundang reaksi penonton. Salah seorang penonton berkata, "Hei Abu Nawas, engkau telah membohongi kami. Kau tidak bisa terbang, maka engkau layak mendapat hukuman." Mendengar teriakan itu, Abu Nawas dengan sigap menjelaskan apa yang ia lakukan. "Dengarlah saudara-saudara, aku hanya mengatakan kalau aku ini mau terbang, bukan mengatakan aku bisa terbang. Bukankah dari tadi aku memang mau terbang?" Penonton yang sudah berkumpul itu pun sadar bahwa memang kepakan tangan Abu Nawas menunjukkan bahwa ia hanya mau terbang, bukan bisa terbang. Itulah mengapa kalian harus hati-hati dalam menerima suatu berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, lanjut Abu Nawas. Karena tingkah Abu Nawas itu, Baginda Raja kemudian paham dan tidak menjatuhkan hukuman kepada salah satu rakyatnya itu. Begitulah Abu Nawas dengan segala kecerdikannya. Dongeng pengantar tidur untuk Baginda Raja. Pada suatu malam, Baginda Raja tidak bisa tidur. Meski sudah mencoba memejamkan mata, namun hasilnya tetap nihil dan ia tidak bisa tidur. Hingga pertengahan malam, akhirnya Baginda Raja memanggil salah seorang pengawal istana. "Umumkan kepada seluruh rakyat kerajaan, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, maka akan diberikan 10 karung koin emas," kata raja. Penjaga istana bergegas memberi isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat. Sehabis sholat isya sampai waktu menunjukkan pada separuh malam, hujan gerimis belum juga berhenti. Tak lama berselang datanglah 2 orang peserta yang kebetulan pada malam itu tidak bisa tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, keduanya berminat mengikuti sayembara. Peserta pertama masuk ke dalam bilik kamar pribadi raja, serta menata posisi duduknya. Ia mulai dengan sebuah cerita. Dahulu kala ada pemuda durhaka bernama Sa'labah. Kelakuan kurang ajarnya mengiris hati orang tuanya sampai menjelang wafat ia sakaratul maut. Hingga berbulan-bulan doa Rasulullah pun tidak dikabulkan kecuali setelah dimaafkan dan diridhoi oleh kedua orang tuanya. Sampai cerita habis, Baginda Raja malah semakin sulit menguap lantaran menyimak alur cerita yang menyayat hati tersebut. Karena dianggap gagal, peserta pertama dipersilahkan pulang ke rumah. Saat bersamaan, peserta kedua memasuki ruangan. Peserta kedua lalu duduk bersila di kursi yang sudah disediakan pengawal istana. Dengan percaya diri, ia mulai mendongeng. Begitu cantik jelitanya, Ratu Balqis membuat siapapun kepincut termasuk para jin. Namun sayang, di balik kesempurnaan parasnya, Nabi Sulaiman alaihissalam mendengar tuduh bahwa terdapat kutil kecil di betis sebelah kirinya. Penasaran dengan betis mulus Ratu Balqis yang digosipkan ada kutilnya, Raja Harun al-Rasyid semakin sulit tidur. Dan untuk yang kedua kalinya, peserta dipersilahkan kembali ke rumah. Pusing 7 keliling yang dialami para pengawal istana karena raja mereka tak kunjung bisa tidur. Di puncak kekesalan raja itulah Abu Nawas datang. Ia memberi hormat sambil menata posisi tempat duduknya. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai berkisah. "Baginda, dulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Lalu keluar lagi, masuk lagi. Keluar lagi, kemudian masuk ke kuping kiri. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi.
Abu Nawas mengulang cerita tersebut sampai beberapa menit kemudian. Agak kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas monoton dan tidak menarik, justru membuat raja menguap 2 kali. Kemudian raja memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan raja pun mulai mengatupkan kedua matanya dan tertidur. Keesokan harinya Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta bendi. 10 karung diangkat ke dalam bendi satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala ketika bendi keluar pintu gerbang. Terlihat Abu Nawas tidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur. Itulah kisah tentang Abu Nawas. Dari cerita ini kita bisa tahu bahwa Abu Nawas memang orang yang sangat luar biasa akalnya. Abu Nawas dikalahkan oleh untanya. Alkisah di negeri 1001 malam ada unta yang bisa berbicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam tiba, dingin yang luar biasa menusuk sampai ke tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus, mereka berdialog. "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" "Ya, kita harus melewati gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap, tanda malam telah tiba. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara. Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu. Tapi malang bagi si unta, ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Abu Nawas di dalam tenda tidur dengan nyenyaknya, sementara unta tak bisa tidur lantaran kedinginan. Ia mulai berpikir, kalau terus begini pasti besok dia akan sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya dan berkata, "Tuan, saya kedinginan, izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas pun merasa tidak keberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan. Izinkan saya masukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat berjalan membawa Tuan di atas punggung saya." Benar juga, pikir Abu Nawas. Ia pun mengizinkan. 1 jam lagi si unta berkata lagi, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa Tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah jam demi jam berlalu hingga akhirnya Abu Nawas tak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam, si majikan pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar, sementara unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun.
Ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya. Dijawabnya pertanyaan Abu Nawas tadi dengan santai. Saya kan tidak mengusir Tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada Tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong Tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan. Sambil bersin-bersin Abu Nawas berkata, kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik ternyata masih bisa kau kalahkan. Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri. Saya begini kan karena berguru pada Tuan. Abu Nawas pun tertawa lepas mendengar perkataan untanya. Cara mensiasati tukang bohong. Kawan-kawan Abu Nawas merencanakan akan mengadakan perjalanan wisata ke hutan. Tetapi tanpa keikutsertaan Abu Nawas, perjalanan akan terasa memenatkan dan membosankan. Sehingga mereka beramai-ramai pergi ke rumah Abu Nawas untuk mengajaknya ikut serta. Abu Nawas tidak keberatan. Mereka berangkat dengan mengendarai keledai masing-masing sambil bercengkrama. Tak terasa mereka telah menempuh hampir separuh perjalanan. Kini mereka tiba di pertigaan jalan yang jauh dari perumahan penduduk. Mereka berhenti karena mereka ragu-ragu. Setahu mereka, kedua jalan itu memang menuju ke hutan, tetapi hutan yang mereka tuju adalah hutan wisata, bukan hutan yang dihuni binatang-binatang buas yang justru akan membahayakan jiwa mereka. Abu Nawas hanya bisa menyarankan untuk tidak meneruskan perjalanan, karena bila salah pilih, maka mereka semua tak akan pernah bisa kembali. Bukankah lebih bijaksana bila kita meninggalkan sesuatu yang meragukan? Tetapi salah seorang dari mereka tiba-tiba berkata, aku mempunyai dua orang sahabat yang tinggal dekat semak-semak sebelah sana. Mereka adalah saudara kembar. Tak ada seorang pun yang bisa membedakan keduanya, karena rupa mereka begitu mirip. Yang satu selalu berkata jujur, sedangkan yang lainnya selalu berkata bohong. Dan mereka adalah orang-orang aneh, karena mereka hanya mau menjawab satu pertanyaan saja. Apakah engkau mengenali salah satu dari mereka yang selalu berkata benar? Tanya Abu Nawas. Tidak, jawab kawan Abu Nawas singkat. Baiklah kalau begitu kita beristirahat sejenak, usul Abu Nawas. Abu Nawas makan daging dengan madu bersama kawan-kawannya. Seusai makan, mereka berangkat menuju ke rumah yang dihuni dua orang kembar bersaudara. Setelah pintu dibuka, maka keluarlah salah seorang dari dua orang kembar bersaudara itu. Maaf, aku sangat sibuk hari ini. Engkau hanya boleh mengajukan satu pertanyaan saja, tidak boleh lebih, katanya. Kemudian Abu Nawas menghampiri orang itu dan berbisik. Orang itu pun juga menjawab dengan cara berbisik pula kepada Abu Nawas. Abu Nawas mengucapkan terima kasih dan segera memohon diri. Hutan yang kita tuju melewati jalan sebelah kanan, kata Abu Nawas mantap kepada kawan-kawannya. Bagaimana kau bisa memutuskan harus menempuh jalan sebelah kanan, sedangkan kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu orang yang selalu berkata benar atau yang selalu berkata bohong? Tanya salah seorang dari mereka. Karena orang yang kutanya menunjukkan jalan yang sebelah kiri, kata Abu Nawas. Karena masih belum mengerti juga, maka Abu Nawas menjelaskan. Tadi aku bertanya, apa yang akan dikatakan saudaramu bila aku bertanya jalan yang mana yang menuju hutan yang indah? Bila jalan yang benar itu sebelah kanan, dan bila orang itu kebetulan yang selalu berkata benar, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kiri sebab saudara kembarnya selalu berbohong. Bila orang itu kebetulan yang selalu berkata bohong, maka ia akan menjawab jalan sebelah kiri, karena ia tahu saudara kembarnya akan mengatakan jalan sebelah kanan.
sebab saudara kembarnya selalu berkata benar.